Pelaksanaan kegiatan ini dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kadokpol untuk menyampaikan hasil identifikasi sampai dengan hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, akan kami sampaikan hasil kerja kita setelah beberapa hari. Kita hari ini, hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025, tim gabungan, sebagaimana yang disampaikan tadi, sudah bekerja melaksanakan sidang rekonsiliasi mulai jam 10 tadi, dan adapun poin-poin yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Sebagaimana yang diinfokan sebelumnya, sampai saat ini Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Polri telah menerima 14 kantong jenazah. Kemudian jumlah korban yang dilaporkan hilang oleh pihak keluarganya sebanyak 14 orang. Hasil sidang tadi pagi mulai jam 10 sampai selesai, tim berhasil mengidentifikasi 3 korban dengan rincian sebagai berikut. Bisa ditampilkan? Oke. Kami tampilkan dalam bentuk skema seperti itu biar lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama adalah body part pada kantong jenazah nomor PMJ Glodok garing 001 terdiri dari 2 individu. Saya ulangi, body part pada kantong jenazah nomor PMJ Glodok 001 terdiri dari 2 individu dan teridentifikasi sebagai yang pertama Desti Eka Putri Suwarno, perempuan 24 tahun, alamat Bukit Hijau nomor 12 RT 12 RW 08 Jonggol Bogor. Dan yang kedua Karen Salom Jeremiah, perempuan 21 tahun, alamat Taufan Regensi 3 Blok A nomor 17. Keduanya teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA. B. Body part pada kantong jenazah nomor PMJ Glodok 009 dan body part dengan nomor PMJ Glodok 0010 cocok dengan data antemortem nomor 12 teridentifikasi sebagai Ade Aryati, perempuan 30 tahun, beralamat Jalan Budi Mulia nomor 9A Pademangan Barat Jakarta Utara. Juga teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA. Sehingga sampai dengan saat ini tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi 6. Ya, sebelumnya 3, sekarang hari ini 3. Dari 14 kantong jenazah yang dikirim ke Rumah Sakit tingkat 1 Puskesmas Polri, setelah dilakukan pengecekan ulang pendalaman, ternyata 2 body part, 2 diantaranya bukan berisi body part. Ada di sana. Berikutnya, saat ini proses operasi DPI masih berjalan dengan melakukan pendalaman data antemortem dari keluarga terdekat serta melanjutkan pemeriksaan sampel DNA di Laboratorium DNA Puskesmas Polri. Kami selaku tim tetap menghimbau kepada masyarakat sekiranya kehilangan keluarga bisa melaporkan yang kemungkinan berada di lokasi kebakaran pada saat itu. Demikian update hasil kegiatan yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita buka langsung ya terkait dengan barangkali rekan-rekan ada yang mau ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Asfi dari Tempo. Tadi kan Bapak sudah bilang ya,
dua diantaranya itu bukan body part ya Pak. Nah itu isinya apa? Apakah salah satu barang bukti atau bagaimana, dan apakah sudah diselidiki atau seperti apa? Dan untuk tadi kan ada 3 jenazah yang berhasil teridentifikasi. Nah itu tiga-tiganya ini apakah sebagai pramugari juga atau gimana, untuk profesinya apa, dan apakah akan dipulangkan oleh keluarganya hari ini juga atau gimana? Mungkin itu dulu Pak, terima kasih. Untuk perlakuan kepada yang sudah teridentifikasi nanti dijawab oleh Pak Karungkit. Penyerahan kepada pihak keluarga, kemudian pengiriman dan seterusnya sudah tadi kami sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga. Mungkin ditambahkan sama Pak Karungkit terkait dengan identitas lebih lanjut, nanti Pak KBDPI akan menambahkan. Silakan. Terima kasih, Jenderal. Jadi untuk 3 jenazah yang baru diidentifikasi, ketiganya alamat di Jakarta. Sudah kita siapkan di dalam peti jenazah, termasuk untuk pengantarannya. Sambil menunggu pihak keluarga, diupayakan hari ini keseluruhannya bisa diantar. Terus nanti untuk identitas dan pekerjaan bisa nanti disampaikan oleh Bapak Kabid BPI. Baik, berkaitan dengan pertanyaan tadi, apakah pekerjaan dari korban ya? Kalau dari data antemortem yang kami terima, atas nama Desti Eka Putri Suwarno ini pernah tercatat pernah berapa kali daftar pramugari katanya. Tapi memang karena bukan pramugari, jadi tidak tercatat dalam daftar antemortem yang dikirim oleh Balai Kesehatan Penerbangan ya. Kalau Karen, data yang kami dapat dari keluarganya merupakan seorang influencer. Ya. Sedangkan kalau Ibu almarhumah Ade Aryati itu pegawai dari tempat hiburan itu. Ya, sebagai kasir kalau tidak salah. Ya, terima kasih. Baik, selamat siang Pak. Perkenalkan Pak, saya Munir Pak dari Warta Kota. Mungkin saya ingin bertanya ke Pak Kasat Reskrim. Pak, kemarin ada informasi dari Damkar bahwa pihak dari pengelola itu melakukan pembersihan di tempat kejadian perkara. Nah itu sistemnya gimana Pak? Mereka melakukan pembersihan, apakah yang sudah disisir dilakukan pembersihan atau memang mereka melakukan pembersihan di seluruh TKP? Apakah ini bakal merusak TKP untuk mencari penyebab kebakaran atau gimana Pak nantinya? Terima kasih Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk pembersihan yang dilakukan oleh Damkar sendiri, nanti gabungan dari kami sendiri maupun BPD. Namun untuk pembersihannya sendiri dari pihak Damkar maupun BPD, kami untuk memasuk ke sana memang ada beberapa puing-puing harusnya bisa dilewati. Makanya kami bersama BPPD maupun Damkar memotong terkait yang besi-besi. Jadi untuk penyisiran sendiri kami sampai hari ini bersama Dokpol Polda maupun dari Mabes Polri di Dokpol maupun Rumkit masih melaksanakan pencarian baik terkait korban-korban yang dilaporkan dihilangkan. Jadi untuk sistem mekanismenya kami bersifat gabungan. Demikian. Untuk ini Pak, pihak pengelola itu diinformasikan melakukan pembersihan sendiri Pak di TKP Pak, itu gimana Pak? Benar nggak Pak? Sebenarnya tidak. Jadi untuk pembersihannya kita bersifat gabungan, tidak ada dari pengelola sendiri. Jadi kita bersifat gabungan baik dari Polri, dari Damkar, BPBD maupun dari pihak dari Dokpol Polda maupun dari Mabes Polri. Dilapor. Terima kasih. Sebelum pertanyaan berikutnya, tadi pertanyaannya belum body part yang bukan body part itu ya pertanyaan. Jadi kalau TKP-nya seperti itu, ada bahan bangunan segala macam, yang pasti kami mencari body part ya. Dari hasil pemeriksaan kami ada di sini dokter forensik, kemudian ada dokter gigi forensik juga bekerja sama. Mereka menyatakan ini bukan dari asalnya dari tubuh manusia begitu. Jadi itulah yang kami sampaikan. Entah dari mana, karena itu sudah mengarang ya. Nah, tapi yang pasti bukan bagian dari tubuh manusia, gitu ya. Dia bisa saja dari apa yang terbakar, paralon yang terbakar, ya kan bentuknya mirip seperti itu, ya.
Itu akan tetap kami catat sebagai suatu bentuk upaya kita pada saat itu di TKP. Teman-teman kita yang di TKP itu membawa, karena waktu itu kan diduga sebagai body part kan gitu. Nah, penilaian berikutnya kita lakukan di mortuary atau di kamar jenazah ya, dengan lebih teliti lagi, karena kan sudah sekian hari ini kita ulangi ternyata kita putuskan itu memang bukan dari bagian body part, bukan dari bagian tubuh manusia kita. Ya, kami hanya bisa menunjukkan itu bukan bagian, bukan juga properti. Properti misalkan cincin yang itu bisa jadi barang bukti sebenarnya. Tetapi kalau ini mungkin bagian dari bangunan itu, gitu ya. Oke, misalkan furniture yang terbakar, serpihan bercampur semuanya menjadi satu di situ kan begitu. Dalam kondisi di TKP yang dalam kondisi kebakaran tingkat lanjut seperti itu, gitu ya. Oke, ya. Oke, lanjut. Izin Pak, saya Mahardika dari CNN. Pertama untuk Pak Kasat, sampai sejauh ini, sampai hari ini sudah berapa pihak yang diperiksa dan apakah sudah ada penetapan tersangka? Lalu apakah sudah terlihat ini arahnya kemana menurut Science Investigation? Yang kedua untuk Pak Karodopo, saya mau tahu Pak, jumlah DNA yang diperiksa dari 32 kemarin atau sudah ada tambahan? Sudah ada keluarga lain yang datang? Terima kasih. Oke, kebetulan di sini ada Pak Kabid Lab DNA. Nanti tambahan datanya terkait dengan jumlah sampel DNA, gitu ya pertanyaannya ya. Oke, silakan. Terima kasih. DNA yang telah kami terima sebanyak 21 sampel antemortem dari pihak keluarga, kemudian dari body part yang diterima dari kamar jenazah instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara 31 Pusdokes Polri telah diterima sejumlah 34 sampel DNA, dan rata-rata yang diterima itu ada dari jaringan, ada dari tulang. Terima kasih. Oke. Terima kasih, kami jawab. Untuk kami dari Reskrim Polres Jakarta Barat sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait dari manajemen Tiara dan manajemen Glodok Plaza, dan kami sudah melakukan pemeriksaan secara maraton dari mulai terjadinya kebakaran tanggal 15 Desember kemarin sampai hari ini. Kita sudah memanggil 16 orang saksi, namun baru 14 orang terperiksa karena 2 orang lagi untuk 2 orang lagi dijadwalkan pulang. Jadi untuk penyebab kebakaran tadi ditanyakan ke kami, masih kami menunggu hasil dari lapor sendiri, karena lapor sendiri sudah mengambil sampel debu ataupun sampel dari kabel-kabel yang hasil pembakaran. Jadi untuk penetapan tersangka ini masih statusnya adalah penyelidikan. Jadi kami memeriksa saksi-saksi dari pihak manajemen Tiara maupun manajemen dari Glodok Plaza. Nanti untuk perkembangan selanjutnya kami akan beritahu selanjutnya. Demikian. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak, saya serahkan kembali kepada Pak Wakar mungkin terkait dengan proses selanjutnya. Terima kasih, Jenderal. Jadi nanti silakan diikuti kita.